아버지, 얘가 진짜 보걸이 맞아요? 내 동생? 어떠냐? 아버지, 네가 저기야. 진짜요? 기호가 확실합니까? 2천만 장이고 뭐고 다 필요 없어. 그냥 끝. Episode 8 dimulai dengan Bogol dan Wuhak yang masih dalam perjalanan menemui Mocha. Wuhak kemudian meminta Bogol untuk menceritakan masa lalu mereka yang belum ia ingat. Bogol kemudian bercerita bahwa saat Wuhak koma, ayah mereka dipindah tugaskan ke Pulau Jeonsam. Ayah mereka tak bisa membawa Wuhak karena tak ada rumah sakit besar di sana. Hasilnya, ia hanya membawa Kiho pergi bersamanya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, ibunya memberitahu bahwa ia bersama Wuhak akan bersembunyi dan yakin ayahnya tak akan menemukan mereka. Ia meminta Kiho menyusul mereka tanpa sepengetahuan sang ayah. Ibunya akan menulis alamat baru mereka di kotak surat yang ada di dekat pelabuhan. 어디로 올지. Namun Kiho selalu gagal saat mencoba kabur. Hingga di suatu musim panas, akhirnya Kiho berhasil kabur dari ayahnya. Kiho menemukan alamat toko ayam di balik kotak surat itu. Sampai di sana, pemilik toko mengenalinya dan langsung menelpon ibunya. Orang tuanya membawa Kiho menemui Wuhak yang masih kehilangan ingatan. Sejak saat itulah mereka memutuskan untuk hidup seperti itu sampai sekarang. Selama itu juga, Kiho tetap menunggu Mocha selama 15 tahun. Ia bahkan sering pergi ke stasiun jam 8 malam, tempat di mana Mocha seharusnya bertemu dengan Ranju. Wuhak terdiam sesaat setelah melihat Bogol memeluk Mocha. Ia ingin meminta Mocha untuk mengubur impiannya sebagai penyanyi, namun ia tak kuasa melakukannya hingga memilih untuk pergi. 넌 왜? 그만해. 서목아, 너 말이야. Hari itu, bukannya pulang, Wuhak justru membawa mereka ke tempat camping. Ia juga menelpon orang tuanya untuk bergabung dengan mereka. Mereka terlihat menikmati camping mereka dengan sukacita. Mocha dan Bogol juga terlihat tertawa bersama, seolah sampai detik itu mereka masih memiliki perasaan yang sama. Tanpa mereka sadari, Wuhak cemburu melihat mereka. Wuhak meminta Mocha untuk tetap memanggil Kiho dengan nama Bogol. Ia juga memastikan bahwa Bogol maupun Mocha masih saling menyukai hingga membuatnya mundur untuk cintanya pada Mocha. Setelah itu, Wuhak juga terlihat menjaga jarak dari Mocha dan memberikan Mocha waktu untuk bisa lebih dekat dengan Bogol. 난 유효해. 지금까지. Saat mereka pulang, Mocha menemukan hadiah yang diberikan oleh Ranju. Ternyata semenjak Mocha pergi, ia sama sekali belum menelpon Ranju. Hal itu sepertinya membuat Ranju kesal dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Bogol bermimpi melihat ayah Kiho sedang berada di salon milik orang tuanya. Dalam mimpinya itu, ia juga melihat ayah Kiho menusuk ayahnya. Bogol yang gelisah lalu pergi keluar kamar dan mengambil semua foto keluarga yang terpajang di sana. Ayahnya yang melihat tingkah Bogol mencoba bertanya. Ia kemudian akan berjanji melindungi Bogol dan keluarganya meski tubuhnya bahkan lebih pendek dari Bogol. 가족의 목까지 싹 다. 응? 야, 누군가를 지키는 건 이 체격이 아니라 이 마음이. Ternyata Ranju pergi menemui ibunya yang dirawat di panti sosial. Ibunya sering mengalami hilang ingatan dan mengira dirinya adalah Ranju. Ibunya juga sering mencari berita tentang Ranju di ponsel. Kabar gembira tentang Ranju juga membuatnya senang. Begitu juga dengan sebaliknya. 털, 너튜브, 별스타까지. 좋은 기사 나면 좋고 나쁜 기사 나면 안 좋고 활동 많이 해주시면 좋아지실 거예요. Bogol yang masih tidak tenang karena mimpinya memutuskan untuk pergi ke Pulau Jeonsam. Ia pergi ke kedai Pak Yong dan mengakui siapa dirinya. Ia tahu Pak Yong adalah orang dengan mulut suka mengadu. Ia yakin Pak Yong akan mengatakan kedatangannya pada ayahnya. Bogol mengaku sebagai seorang fotografer yang berkeliling Korea. Ia harap dengan seperti itu ayahnya akan berhenti mencari keberadaannya di Seoul. 감사합니다.
Hari berikutnya, Bogol kembali ke kedai Pak Yong. Namun ternyata rencananya tak sesuai yang ia harapkan. Menurut Pak Yong, ayahnya tahu tujuannya tiba-tiba muncul di pulau itu. Ayahnya tak akan tertipu dan akan terus mencari alamat tempat tinggal mereka. 아마 나한테 숨고 싶어서 이름 바꾸고 그러니까 초조해져서 내 주의를 돌리려. 여기까지 올 필요 없다고 전해주세요. Wuhak terlihat sedang bersama dengan Mocha di dalam mobil. Dari siaran radio, tanpa sengaja mereka mendengar telepon Mocha dengan Ranju di masa lalu. Mocha terus saja mengungkit bahwa Kiho dulu sangat jahat karena memutus teleponnya begitu saja hingga membuatnya tak bisa bernyanyi. 양아치네 이 자식. 이때 안타깝게 전화. 화 안 나냐? 억울하. Sampai di rumah, Mocha tampak dikejutkan dengan kedatangan ibu Ranju. Wanita itu terus-menerus mengaku sebagai Ranju hingga membuat Mocha kebingungan. Ranju yang khawatir kemudian menelponnya, membuatnya tahu bahwa ibunya sekarang sedang berada di rumah Mocha. Pagi harinya, Wuhak yang bekerja di kantor mendapat telepon dari Yongju yang meminta nomor telepon Mocha. Setelah bertemu, Wuhak baru mengetahui jika Yongju adalah teman SMP Mocha. 문영주 씨는 서목화 씨를 어떻게 아시죠? 지는 Ranju terlihat menyusul ibunya dan menenangkan ibunya. Ia terlihat bersikap dingin pada Mocha semenjak kejadian itu. Mocha berusaha menjelaskan, tapi Ranju tak ingin mendengarnya. Ia kecewa karena Mocha menyerah begitu saja dengan impiannya, padahal ia telah mempertaruhkan semuanya untuk Mocha. 내한테 인생 걸기엔 내 인생이 Mocha terdengar meminta maaf dan berjanji tak akan mengulanginya. Tapi Ranju tak ingin mempercayainya karena pasti Mocha akan melakukannya lagi dan lagi. Kecewaan Ranju pasti sangatlah besar. Ia bahkan menelpon Lee Sojun dan berkata akan membatalkan kontraknya. Ia sudah tak berminat lagi dengan sahamnya, apalagi membuat 20 juta album. 나무를 흔드는 바람이 아니라 Ranju kemudian pergi dari sana dan tak mendengar apapun yang Mocha ucapkan. Malam itu, tiba-tiba Bogol pergi ke tempat tinggal ayahnya. Ayahnya tentu saja terkejut dengan kedatangannya. Tanpa mengucapkan apapun, Bogol masuk ke rumah ayahnya lalu menutup pintunya.